Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Gunibala. Saya mahasiswa magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penjelasan materi terkait dengan karya ilmiah yang saya buat berupa artikel. Untuk itu jangan lupa saksikan videonya. Nah, adapun judul artikel yang saya muat pada artikel kali ini adalah Tantangan Manusia dan Pendidikan di Era Revolusi Industri 5.0. Nah, belum lama ini kan kita diperkenalkan dengan yang namanya era industri 4.0. Nah, kemudian hari ini kita sudah diperkenalkan lagi dengan era baru, yaitu era 5.0, yang dimana ini diluncurkan oleh otoritas Jepang. Nah, hal ini tentunya berdampak loh pada berbagai bidang, tentunya baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Nah, rasanya kan diskusi tentang era revolusi industri 4.0 ini belum tuntas. Nah, bahkan di negara Indonesia kita ini belum ada gerak-gerik perubahan yang nyata, karena kita ketahui bahwasanya di era 4.0 ini merupakan era industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Nah, ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Nah, hal tersebut tanpa kita sadari bahwasanya pendidikan kita saat ini sudah masuk dalam era masyarakat 5.0, yang dimana ini menawarkan masyarakat yang berpusat pada keseimbangan, dimana internet itu bukan hanya sebagai informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, dimana sebuah era ini teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, dan perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Dan bukan hanya itu saja, karena masyarakat 5.0 ini yang diluncurkan oleh Jepang berkaitan dengan perangkat yang serba cerdas, karena semuanya menggunakan teknologi yang serba canggih yang tentunya bersahabat dengan manusia. Akan tetapi kita di Indonesia ini kan dilanda, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia itu dilanda oleh wabah virus COVID-19 yang terjadi saat ini. Wabah COVID-19 yang terjadi saat ini telah merubah semua elemen kehidupan manusia, mulai dari bidang sosial, bidang budaya, sampai pada bidang ekonomi, agama, dan pendidikan. Nah, semuanya itu berjalan tidak normal, karena sehingganya wajar jika perubahan disebut dengan new normal, karena kita sekarang kan sudah masuk pada era new normal atau era kebiasaan baru. Nah, pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang terkena dampak pandemi tersebut, sehingganya proses pendidikan di Indonesia yang semulanya konvensional atau tatap muka harus bertransformasi menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran online yang dilakukan tanpa terbatas di tempat dimanapun dan kapanpun kita bisa belajar, karena menggunakan proses pembelajaran daring. Nah, pandemi ini seolah-olah merupakan proses percepatan transisi revolusi industri dari 4.0 menjadi 5.0. Bayangkan, ini adalah peradaban baru berbasis inovasi teknologi yang diperkenalkan Jepang tahun 2019. Nah, tentunya ini memberikan dampak positif ataupun memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor pendidikan di negeri ini,
karena di era masyarakat 5.0 ini merupakan proses kolaborasi antara manusia yang pusatnya human central, kemudian teknologi yang sebagai dasarnya. Artinya pendidikan di era 5.0 ini adalah proses pendidikan yang menitik beratkan pada pembangunan manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal, kemudian pengetahuan dan etika dengan ditopang oleh perkembangan teknologi yang tentunya perkembangan teknologi modern saat ini. Nah, lahirnya di era masyarakat 5.0 ini merupakan penyempurnaan di era 4.0 ini adalah problem besar sekaligus kesempatan besar di wajah pendidikan kita. Karena guru yang menjadi penggerak di dalam pendidikan era masyarakat 5.0 ini dan harus mempunyai kompetensi yang memadai dan harus juga memberikan materi serta pelajaran yang mampu menggerakkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, pada bidang pendidikan di era masyarakat 5.0 ini bisa jadi siswa atau mahasiswa dalam proses pembelajaran langsung berhadapan dengan robot yang khusus dirancang untuk menggantikan pendidik atau dikendalikan oleh pendidik dari jarak jauh. Bukan tidak mungkin proses pembelajaran ataupun proses belajar mengajar itu bisa terjadi di mana saja. Wah, sekarang sudah canggih ya. Nah, dengan adanya pengajar ataupun tidak. Nah, pendidikan ini menjadi salah satu tanggung jawab atas terciptanya manusia yang mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan untuk bersaing di skala global. Nah, memasuki era masyarakat 5.0 tentunya dibutuhkan kesadaran loh dan bekerja sama antar petinggi negara. Nah, seluruh lapisan masyarakat dan juga para civitas akademik agar dapat melewati tantangan besar yaitu problematika reformasi pendidikan Indonesia memasuki era masyarakat 5.0. Di antaranya adalah permasalahan pemerataan pembangunan, kemudian perluasan jaringan internet, serta kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi era yang serba digital ini. Nah, adapun konsep masyarakat 5.0 ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di seluruh dunia. Nah, di mana kapitalisme ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi dalam dan mampu untuk menciptakan masyarakat yang dapat bertumbuh dan berkembang dengan merdeka dan dapat menikmati hidup sepenuhnya. Oleh karena itu, masyarakat 5.0 ini merupakan jawaban terhadap permasalahan tersebut dengan tujuan keadilan, kemudian kemerataan, kemakmuran bersama sehingga dapat menciptakan supermart society berupa keuntungan dari penerapan masyarakat 5.0 yang sebagaimana yang pertama adalah penyedia layanan kesehatan, kemudian mobilitas, infrastruktur, dan yang terakhir tentunya adalah teknologi keuangan ataupun teknologi keuangan pengiriman uang ke luar negeri yang memberatkan karena harus menghabiskan waktu dan membayar biaya bank. Nah, teknologi blockchain ini akan mengurangi waktu dan biaya memastikan keadaan dalam transaksi bisnis global. Jadi sudah ada ya penggantinya yaitu yang namanya teknologi blockchain. Itu mempermudah dalam transaksi keuangan. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya era baru ini yaitu era 0.0, tentunya para pendidikan sendiri itu kan pada dasarnya yang dimana untuk ada level-level yang ada pada tingkatan pendidikan. Kalau dalam orde itu terbagi atas 3 dalam pendidikan. Yang pertama lower order skill atau LOTS, yang kedua middle order skill atau MOTS, yang ketiga adalah higher order atau yang namanya HOTS. Nah, tentunya
HOTS ini sudah sangat perlu digunakan tentunya pada tingkat SMA, karena dimana tingkat SMA ini sudah pada level di atas, yaitu level 3 atau level kognitif 3. Nah, adapun upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi era masyarakat 5.0 ini pada dunia pendidikan. Tentunya pertama kita harus lihat dulu infrastruktur yang harus berusaha untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan perluasan koneksi internet ke seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ini belum semua wilayah Indonesia terhubung dengan koneksi internet. Kemudian yang kedua adalah dari segi sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengajar itu harus memiliki keterampilan di bidang digital berpikir kreatif. Nah, menurut Zulkifar Alimuddin, Direktur of Harvest, dia berbicara mengenai nilai daerah masyarakat di 5.0 ini dituntut untuk lebih inovatif, dinamis di dalam mengajar dalam kelas. Kemudian pemerintah itu harus mensinkronisasi antara pendidikan dan industri agar nantinya lulusan dari perguruan tinggi maupun dari sekolah itu dapat bekerja sesuai dengan bidang dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh industri, sehingga nantinya dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Kemudian menerapkan teknologi sebagai alat kegiatan belajar mengajar. Jadi itu hasil dari pemaparan artikel saya. Jadi tentunya saya berharap kepada kita semuanya agar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, tentunya lingkungan dimana kita sudah memasuki lingkungan 5.0 lagi, bukan lagi memasuki 4.0, dan semuanya sistem yang akan kita lakukan, yang akan kita buat sudah sistem yang sangat canggih, dan maka itu semuanya harus kita kuasai sehingga kita tidak tertinggal dengan negara-negara tetangga. Untuk itu terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.